Bukan pensil sih, yang kayak pegang sesuatu yang normal ya, tapi kalian pegangnya seperti ini. Jadi bukan gini ya, karena akan kelihatan susah ya. Jadi pegangnya adalah dari samping ya. Jadi kalian akan melihat ini ya. Jadi kalian pegang telinganya pasiennya ya, nggak usah ragu dulu. Kalau di sini kan banyak saraf ya, jadi sangat sensitif. Jadi kalian pegang aja terus kalian bisa masukkan. Nah, kemudian kalian bisa ya, kalian sambil ngelihat tadi ya, kita sudah jelaskan di awal. Ini kalau pakai apa namanya otoskop di awal kalian pasti jelaskan dulu, kalian lihat ya aurikulanya kanan kiri sama enggak, bentuknya seperti apa. Ini kalau ditekan kayak gini sakit nggak? Ya jangan lupa di area belakangnya. Jadi kalian cari, soalnya kalau pasien-pasien ini dengan telinga ini cenderung kalau misalnya ada infeksi atau apa, dia modelnya tuh kayak ada bisul kecil gitu loh di dalam kulit. Jadi bisa terlihat di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di belakang sini ya, atau bisulnya itu bukan bisul yang kelihatan ya, tapi kayak dia benar-benar kayak orang jerawatan tuh kan. Jadi kalian kalau biasanya meraba area lobusnya itu kayak ada gerinjel ya gitu. Nah, jadi biasanya pasien juga itu kalian lakukan pemeriksaan dengan nah, cuman kalian lihat. Jadi kalian harus cari ya. Jadi kalian masukkan terus kemudian kalian yang harus adjust. Tapi bukan gini cara masuknya karena nggak kelihatan. Ya, oke. Oke. Terus habis itu, nah habis ini nanti kalian saling pas kalian mempraktekkan yang kalian videokan ya. Jadi cukup sampai sini untuk videonya. Jadi kalian harus tahu dulu konsepnya. Satu, udara itu adalah hantaran yang paling bagus untuk suara. Kalau hantaran udara yang terganggu, berarti otomatis pasien ini ada sesuatu kelainannya, sehingga udara gelombang itu harus dihantarkan langsung dengan sesuatu. Sesuatunya apa ya kalau ada begini? Kalian pernah tahu inilah meja ini ya. Kalau saya suara dari sini nggak kedengaran, saya tekuk dari sini, di sini mungkin akan kedengaran. Paham ya? Jadi butuh sesuatu tambah karena ada sesuatu yang nggak beres di antara udaranya. Paham ya? Jadi harusnya telinga itu ketika kita ngomong A, ya dia akan bisa menangkap A. Kalau dia tidak terdengar, baru kita langsung dengan hantarannya itu masih normal atau enggak. Jadi kalau misalnya, jadi tadi apa? Antara udara lebih cepat, interpretasinya apa? Antara udara lebih, ayo jangan di modul itu apa interpretasinya? Antara udara lebih besar daripada hantaran tulang atau air conduction lebih besar daripada bone conduction. Kalian ini udah belajar sampai sini belum sih? Udah dong. Yo, ini kalau satu rina ini nggak berhasil kalian pahami, belakangnya itu nggak akan berhasil kalian pahami karena ini semuanya berkesinambungan. Satu, normalnya gimana tadi? Hantaran udara lebih besar daripada hantaran tulang. Air conduction atau biasa disebut singkat AC lebih besar daripada bone connection. Yo BC. AC lebih besar daripada BC. Dengan interpretasi hasil pemeriksaan klinis itu apa? Positif. Kalau positif, suara udara jangan kecil-kecil dong suaranya. Kalau positif, suara udara lebih keras daripada Konduksi tulang. Oke. Terus kalau satunya? Kalau negatif, yang negatif apa? konduksi tulang lebih besar daripada konduksi udara. Atau ada namanya false negatif atau false positif. Nanti kita bahas lagi ya. Oke.
Rina gimana cara meriksanya? Gimana cara meriksanya? Air conduction. Nah, jadi ini garpu kala. Nah, saya harus ngasih info dulu. Bu, jadi nanti saya akan meletakkan ya alat ini di depan telinga ibu. Kalau ibu sudah tidak mendengar suara, ibu angkat tangan kirinya. Oke, nanti saya pindahkan ke belakang telinga ibu. Jadi di tulang apa tadi? Mastoid. Cara megangnya nggak boleh gini ya. Kalau kayak gini kalian udah hilang suaranya. Ya, jadi megangnya di tengah-tengah sini. Jangan pula yang ke ujung sini karena nanti kalian harus tempelkan susah. Ya, jadi megangnya di tengah-tengah. Oke, kalian bisa kalau kayak yang ini tuh, bisa deh. Cuman emang agak ini ya. Jadi kalian bisa pukulkan terus atau kalian kalau ini tuh terlalu lama ya kita pukulkan di sini tuh suaranya nggak selesai ya. Oke, jadi nanti angkat tangannya ya Bu kalau suaranya sudah terdengar. Oke, waktu nempel di tulang terdengar nggak suaranya? Enggak. Berarti ini interpretasinya apa? Positif. Air conduction lebih besar daripada puntung. Connection. Paham maksudnya? Paham. Jadi lebih lama di sini. Tahu ya? Jadi nggak ada masalah di Pendengaran. pendengarannya apa? Pendengarannya apa kira-kira? Yang melalui udara. Gimana? Maksudnya nggak ada masalah di udaranya itu gimana? Kalian tahu? Ayo coba jelaskan gimana caranya manusia bisa mendengar gelombang suara masuk ke Meatus, akustikus, eksterna, terus habis itu membran timpani, terus menggetarkan membran timpani. Baru masuk ke baru gitarannya kemana gitarannya? Rambut di koklea. Habis dari membran timpani belakangnya ada apa? Tulang pendengaran apa aja? Malleus, incus, trapez. Jadi habis membran timpaninya bergetar, terus habis itu menggetarkan tulang pendengaran, baru masuk ke koklea. Sekarang pertanyaannya, kalau tuli konduksi itu terjadinya kira-kira di mana masalahnya? Ayo, masalahnya di mana tuli konduksi? Hantaran udaranya terganggu, berarti kira-kira masalahnya ada di mana? Di membrannya. Membran timpani. Kenapa membran timpani? Sobek. Terus ada lagi? Oke, ada lagi? Ayo coba dipikir-pikir, kenapa ya gelombang suara ini nggak bisa masuk dengan atau misalnya nggak bisa kok nggak terdengar? Kenapa kok harus ditempelkan ke sini? Kira-kira masalahnya ada di mana? Ada penghalangnya Penyumbat. dari telinga bagian luar sampai telinga bagian tengah. Paham ya? Jadi entah itu cairan, bengkak, serumen, benda asing, sehingga ini. Tapi telinga bagian tengah ke dalam ada masalah nggak? Nggak ada, karena ketika ditempelkan di sini langsung bypass dari tulang pendengaran ke koklea, dia masih bisa dengar. Paham ya? Ini harus kalian pahami dulu. Jadi kalau tuli konduksi ini permasalahannya kemungkinan dari membran timpani keluar, entah ketutup kecoa, ketutup serumen, ya ada ruptur, ada trauma, ada bengkak, langsung dengar karena dia nggak perlu membran timpaninya bergetar dulu, dia udah langsung menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Paham ya? Paham. Oke. Jadi auricula dextra tadi interpretasinya apa? Positif apa negatif? Kalau saya bilang interpretasi itu yang saya tanyakan tadi. Interpretasinya apa? Oh, kalau positif ini, kalau negatif ini. Jadi ini interpretasinya apa? Positif. Benar? Artinya positif tadi adalah Konduksi udara lebih cepat. konduksi udara Lebih cepat daripada konduksi tulang. Jadi nanti saya ulangi lagi ke auricula yang sinistra.
Ya, jadi kita cek oh yang sini positif, misalnya yang kanan positif atau enggak. Ya, jelas? Jelas. Tes Rina. Sekarang kalau tes Weber apa? Oh iya, sorry. Kalau negatif, baru kemungkinan pasiennya ini tuli Konduksi. Ya, jadi kalau hasilnya positif, pasiennya tidak ada tuli konduksi, tapi kita harus cek lagi nanti dengan Konduksi. ada tuli sensori neural atau enggak. Jadi tes Garputala ini untuk membedakan dua, ada tuli konduktif atau tuli sensori neural. Kalau konduktif tadi dari mana masalahnya? Membran timpani keluar karena sumbatan. Kalau sensori neural dari mana? Membran timpani ke dalam. Membran timpani ke dalam. Membran timpani ke dalam. Sensori neural berarti di bagian apa kira-kira? Kokleanya. Namanya juga sensori neural, berarti ada masalah sama koklea. Sarafnya yang ada. Maksudnya apa lateralisasi itu? Keseimbangan suara. Iya. Kita akan menanyakan, Ibu, nanti saya akan bunyikan garputalanya. Kita taruh di tulang ya, di paling pojok tulang, di atas di sini ya. Bisa di sini kadang-kadang, bisa di sini juga boleh. Ya, kalian makanya ingat ini telinga ini dia ada di tulang kranial, jadi ini sebagai penghantarnya. Ya. Oke, jadi nanti saya akan letakkan di sini, nanti Ibu bisa dengarkan. Nanti saya akan tanya apakah suaranya lebih keras di salah satu sisi atau tidak. Itu namanya lateralisasi. Ya. Jadi interpretasinya apa kalau tes Weber? 1. Normalnya apa normalnya? Seimbang. Sama keras, berarti tidak ada lateralisasi. Ayo diingat-ingat. Ya, Weber itu ada 3 interpretasinya. 1, tidak ada lateralisasi. 2, lateralisasi ke kemana? Ke arah satu sisi, bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi ada 3, tidak ada lateralisasi ke kanan dan lateralisasi ke kiri. Oke, udah. Ini karena luar agak berisik ya. Ya, kedengeran. Memang sangat-sangat minimalis ya. Ya soalnya suaranya dia lebih nyaring yang mana ya? Suaranya sangat kecil. Ini harusnya ada di ruangan yang agak kedap ya, karena suaranya tuh kayak suara nyamuk gitu ya. Tapi denger aja ya kira-kira ya. Tanya. Dengeran? Oke, lebih keras yang mana? Sama, berarti tidak ada lateralisasi. Gak boleh bilang normal ya, tidak ada Lateralisasi. Ingat-ingat interpretasinya. Kalau tadi Rina tadi interpretasinya apa? Positif sama negatif. Kalau Weber tadi tidak ada lateralisasi ke kanan atau ke kiri. Oke. Kalau pasiennya tadi Rinanya dua-duanya positif, Webernya tidak ada lateralisasi, berarti pasiennya normal, nggak ada gangguan pendengaran, entah itu konduksi atau sensori neural. Sekarang kita masuk ke part yang agak susah. Sekarang saya tanya, kalau misalnya pasiennya dilakukan tes Rina, yang kanan negatif, yang kiri positif, berarti kira-kira pasiennya itu masalahnya apa? Ada lateralisasi. Ada apa? Lateralisasi. Enggak, saya nggak tanya interpretasi loh ya. Saya tanya masalahnya apa, penyakitnya apa. Tes Rina, yang kanan negatif, yang kiri positif.
tes Weber. Tes Rina dulu deh. Rina yang kanan negatif, yang kiri positif. Berarti masalah pasiennya apa? Ayo diingat tadi. Semua tes Galbuta lainnya untuk membedakan antara dua kelainan. Kelainan apa? Kelainan apa tadi? Tuli konduksi sama tuli sensori membrana. Sekarang tutup dulu modulnya. Itu udah ada jawabannya, kalian belum baca loh. Kalau yang kanan rinanya negatif, yang kiri positif, berarti masalahnya apa? 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 Tuli konduksi dua-duanya. Yang kanan, pasiennya tahu. Yang kanan, kenapa kok yang kanan? Karena yang kanan negatif tadi artinya apa? Bone konduksi lebih besar daripada Air konduksi. Ayo, ada yang bingung sampai sini? Ini yang paling level paling beginner. Jelas. Kalau ternyata tadi tes rinenya yang kanan negatif, yang kiri positif, berarti tadi masalahnya apa? Tuli konduksi ya kanan. Jadi mungkin yang kanan entah ada sumbatan dan lain sebagainya menyebabkan air conduction-nya itu lebih kecil daripada bone conduction. Kita mau konfirmasi lagi pakai tes Weber. Ya, kita mau konfirmasi pakai tes Weber. Kira-kira Webernya hasilnya gimana? Kalau dia ada masalah tuli konduksi bagian kanan, Webernya lateralisasi ke Kiri. kanan apa kiri? Kanan. Ini caranya ya. Asal jawab. Weber itu berarti suara yang paling keras ke arah yang normal. Kalau ya konduksi yang Oh, sesuai sama arahnya. Kenapa? Ya karena tadi ingat-ingat ya, kita menaruh di sini berarti dia ada konduksinya kan. Kalau misalnya pasiennya lebih ke arah kanan, berarti kenapa kok yang kanan ini dia dengan ditempelkan sesuatu dia lebih keras. Apalagi tadi rinenya dia positif ya kanan. Jadi ini adalah konfirmasi yang absolut kalau dia yang kanan ini tuli konduksi. Tapi yang kiri belum tentu, nggak ada masalah. Jangan-jangan Rina tadi yang kiri itu adalah false negatif, positif atau false negatif. Jadi kayak nggak tahu ini memang bukan tuli konduksi, tapi dia tuli sensori neutral apa enggak, harus cek lagi. Dengan apa? Dengan swaba. Pemeriksaannya namanya swaba. SCH ini apa ya cara tulisnya ya? SCH pasien. Syaratnya pemeriksaannya harus normal. Interpretasinya ada dua, ada tiga. Normal atau sama, normal atau memendek atau memanjang. Ya, kalau tadi Rina positif negatif, Weber lateralisasi kanan kiri sama tidak ada lateralisasi. Kalau swaba itu normal, memendek atau memanjang. Nah, caranya gimana? Yang pertama, saya akan membandingkan kondisi saya sama kondisinya pasien. Saya tempelkan di tempat saya. Kalau misalnya saya udah nggak mendengar itu di kondisi saya pindahkan ke masker pasien. Kalau pasien masih mendengar, berarti pasien memanjang. Harusnya nggak memanjang dong, harusnya sama kan? Saya nggak dengar, harusnya dia nggak dengar karena saya normal. Paham ya? Kalau dia memanjang, kemungkinan dia tuli konduksi. Paham? Paham ya? Memanjang harusnya kan? Kalau saya nggak dengar karena saya normal, harusnya dia juga nggak dengar. Tahu ya? Nah, tapi karena dia mendengar seolah-olah lebih panjang, pasti dia swabanya begitu. Nah, kebalikannya, kalau misalnya pasiennya ini udah bilang saya udah nggak dengar, tapi di saya dengar, saya normal ya, berarti pasien ini memendek. Jadi pasiennya kemungkinan tuli sensori neutral. Kalau yang memanjang tadi kondisi
pasien tadi nilainya negatif di kanan, lateralisasi Webernya di kanan, kita sekarang melakukan tes swab dengan yakin. Nah, saya ngecek dia, oh dia nggak memanjang. Terus ternyata saya cek lagi, oh ternyata memendek. Berarti pasiennya yang kiri adalah tuli sensori neural. Tapi nanti harus dicek lagi dengan audio. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang itu masih kondusif. Sekarang saya kasih kasus lagi. Cuman bedanya cuma di tekanan aja. Kalau 20 otomatis pancurannya tuh dia akan lebih deres ya, karena dia lebih kecil. Jadi tekanannya lebih tinggi. Ya, jadi diambil, kemudian 20 cc, terus habis itu pasiennya, kita bisa minta kalau ada asisten ya untuk pegang, ya. Kalau enggak misalnya pasiennya bisa diminta pegang. Kalau misalnya sendirian, biasanya ada asistennya. Kita sebelum melakukan irigasi itu kita wajib melakukan pemeriksaan fisik dulu. Biar kita tahu kira-kira apa sih indikasi mutlak pasien yang nggak boleh diirigasi itu apa? Ada. Coba kalian menggunakan logika. Kira-kira apa kontraindikasi mutlak pasien yang nggak boleh diirigasi? Ada gangguan di membran timpani. Ada? Gangguan di membran timpani. Gangguannya kayak gimana? Sobek. Sobek itu salah satu. Wajib. Haram. Hukumnya kalau dilakukan irigasi. Kenapa? Kalian bisa bayangkan itu langsung masuk ke telinga dalam. Ya, jadi bukan kalian mengurangi masalahnya, malah nambah masalahnya. Belum tentu loh NaCl. Jadi NaCl yang di luar ini nosokomial, kalian memasukkan sesuatu masuk ke telinga bagian dalam, sesteril-sterilnya NaCl kena bakteri, virus yang ada di sini masuk, ya udah jadi penyakit lagi. Ya, dan itu bahaya. Mau keluar dari mana itu cair. Jadi kalau ada ruptur pada membran timpani itu adalah salah satu kondisi absolut pasiennya tidak boleh dilakukan irigasi. Plus kondisi-kondisi lain, misalnya ada luka, ya ada perdarahan dan lain sebagainya, itu yang juga ya. Oke, jadi caranya kalian lakukan otoskop dulu untuk ngecek, oh ya normal, nggak ada ini, nggak ada kelainan berarti misalnya, membran timpaninya intak dan lain-lain, baru kalian lakukan irigasi. Sama megangnya, dipegang, kemudian dimasukkan pelan-pelan, nggak usah terlalu semangat ya. Jadi ini kita nggak sejauh-jauhnya, tapi kita cuma mengaliri aja, terus kemudian bisa agak ya gini. Nah nanti kalau udah dia akan keluar sendiri. Bisa diulang sampai nggak banyak sih ya, beberapa kali, 2 atau maksimal 3 kali. Biasanya sekali udah keluar kalau nggak terlalu tadi ya, nggak terlalu keras dan lain sebagainya, dan udah dikasih tetes telinga sebelumnya. Kalau misalnya keras tuh udah bisa akan keluar dari sini. Udah itu aja. Jadi kalian mau melakukan tindakan sesimpel ini, kalian harus tahu dari tadi pemeriksaan fisik. Ada anak-anak kecil yang susah ngeluarin sekretnya. Jadi udah sekretnya kita nggak bisa keluarin, jadi dilakukan irigasi hidung. Aman, tapi sama. Kontraindikasi mutlaknya apa kira-kira? Ada apa kira-kira? Polip. Apa kira-kira? Sama bocornya. Dan bocornya di mana? Sama traumanya, sama kayak telinga tadi bisa masuk ke tengah, tapi kalau udah di hidung masuknya di mana? Namanya adalah cedera basal kranium. Robeknya tuh di sini. Jadi kalau ada orang pasien cedera basal kranii, satu pasien nggak boleh dimanipulasi apapun dari hidung, termasuk dipasang NGT. Kan saya udah bilang pada saat kelas. Ingat ya soalnya. Ya, ayo, jadi nggak boleh kalian lakukan seperti itu. Tandanya apa? Keluar cairan CSF-nya dari hidung. Cedera basal kranii. Mungkin pasien kebentur di sini, terkoyak dan lain sebagainya, yang di sini akhirnya patah, retak tulang kranii bareng basal kraniinya, dan akhirnya cairannya keluar lewat hidung. Itu nggak boleh dimanipulasi apapun, termasuk yang gitu. Harus pakai obat. Pasti pasiennya nggak sadar. Agak nunduk dikit, terus kita masukkan cairannya ke kiri, jadi dia akan keluar kayak gini kan. Karena kan tulang hidung tuh di sini kan dia akan menjadi satu ya. Menjadi satu. Istilahnya tuh apa sih namanya, ada jalurnya gitu ya. Jadi cuma di sini aja tulang nasalnya. Terus habis itu kita
semprotkan di arah selanjutnya, dia akan keluar. Sambil mungkin diminta untuk mengeluarkan sekretnya. Jadi nanti biasanya anak-anak tuh langsung keluar sendiri. Nah sebelumnya kalau sekretnya kental, ya dilakukan penguapan dibuang. Biar membantu, ini nggak kental-kental kali sekretnya ya pada saat dilakukan sudah selesai. Tapi apa sih yang harus dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau kalian lihat hidung, jadi kalian harus melakukan apa? Inspeksi top sama palpasi. Yang diinspeksi apa? Ini sangat vital loh kalau hidungnya nggak bisa melakukan proses ventilasi, kita nggak ventilasi. Masuknya oksigen, keluar CO2 kan? Masih bisa nafas? Nggak bisa. Nah, jadi apa yang harus kalian lihat di area hidungnya? Adanya sumbatan atau enggak? Terus habis itu apa lagi? Sumbatannya itu apa aja sih kalau di hidung nih? Nggak ada kotoran yang bisa nyumbat hidung tuh nggak ada. Beda sama telinga. Apa? Sekret. Terus selain sekret apa lagi? Ada polip. Terus apa lagi guys? Endasi. Oke. Terus? Kalian pernah lihat pasien yang cedera area hidung yang patah semuanya, yang dia udah nggak berbentuk, yang udah ngeluarin darah, ya trauma pada hidungnya. Ya, adanya trauma pada hidungnya. Oke, terus dilakukan palpasi. Yang dipalpasi daerah mana aja? Cuma hidungnya doang? Ayo, yang dipalpasi daerah mana sampai mana? Apa namanya? Kemarin kita udah belajar sinusitis. Sinus mana? Sinus mana aja yang paling atas? Sinus apa namanya? Apa namanya itu? Sinus? Ayolah dibuka lagi lah catatannya. Sinus apa yang paling atas? Posterior. Ya udah mau ini waktunya nih 12. Sinus apa? Di padahal baru minggu kemarin loh, orang ada di slide paling besar di halaman yang paling awal loh. Frontal. Mana sinus frontal? Di mana sinus frontal? Ayo di mana sinus frontal? Di No, bukan. Mana ada sinus frontal di situ? Ayo di mana? Namanya itu frontal. Itu dari mana frontal ya? depan. Ya di mana depannya itu? Depan Di mana? di mana weh? Ya Allah, baru 1 minggu. Di mana? Mana Fadlin? Di? Frontal itu mana sih? Ini paling gampang loh. Frontal depan dahi, tulang Iya, dahi, tulang dahi. Bukan di sini, ada lagi namanya. Apa namanya di sini? Sinus facialis. Apa? Etmoid. Terus habis itu? Terus yang di sini apa? Sinus apa? Maxillaris. Oh, Satu lagi sinus apa? Sphenoid. Di mana itu? Ya di dalam. Ya di dalam sini. Ya ayo diapalin kayak gitu-gitu. Dulu kita baru 1 minggu kemarin loh praktikumnya. Ntar kalau ada pasien kayak gitu, ayo diperiksa sinus frontalnya.